Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Haikal Zamir. Saya berasal dari Aceh, lulusan IPDN angkatan 31 tahun 2024. Nah, di sini saya akan membuat ringkasan agenda 1, yaitu ringkasan tentang wawasan kebangsaan, bela negara, dan sistem administrasi NKRI pada Latsar CPNS Kemendagri tahun 2025, dan saya dari kelas A1 kelompok 4. Oke, yang pertama, apa itu kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang, yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian ada beberapa tujuan wawasan kebangsaan, yaitu seperti memperkuat rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Wawasan kebangsaan bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, rasa bangga menjadi bagian dari Indonesia, serta semangat untuk menjaga dan membangun negara. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan kebangsaan berperan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Ini menghindari terjadinya konflik antar kelompok dan mendorong terciptanya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, wawasan kebangsaan juga menumbuhkan rasa kepedulian terhadap negara dan masyarakat. Setiap warga negara diharapkan memiliki kesadaran untuk berkontribusi dalam pembangunan negara, baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik, guna menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kemudian wawasan kebangsaan juga berfungsi sebagai menghadapi ancaman dari dalam dan luar negeri. Wawasan kebangsaan memiliki peran dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang dapat memecah belah bangsa, baik dari dalam negeri seperti intoleransi, radikalisasi, ataupun dari luar negeri yang berpotensi merusak kedaulatan dan integritas negara. Kemudian ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, ada Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nah, yang pertama Pancasila. Sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, Undang-Undang Dasar. Sebagai konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta berbagai ketentuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan negara ini mencerminkan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang ada di Indonesia, tetapi tetap bersatu sebagai bangsa yang satu. Nah, kemudian NKRI. Nah, keberagaman Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar, yaitu kepada bangsa lain, bahwa sejak saat itu
telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sejarahnya dirumuskan dalam sidang periode 2 BPUPKI dan selanjutnya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun tujuan NKRI seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat adalah yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, kemudian kita akan membahas bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Secara ontologis, bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif. Secara epistemologis, fakta-fakta sejarah membuktikan bahwa bela negara terbukti mampu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara aksiologis bela negara diharapkan dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nah, konsep bela negara modern itu sendiri bukanlah sebuah konsep baru yang berseberangan dengan pakem yang sudah dibuat. Namun, dalam konsep itu didefinisikan kembali apa itu bela negara masa kini dan bagaimana menghadapi ancaman perancaman secara rinci. Dan apabila perlu dijelaskan pula lingkungan strategis dan konteks politik yang menjadi latar belakang ancaman itu. Dan bagaimana ancaman bisa masuk dengan mudah ke tubuh bangsa dan negara Indonesia. Sebab apabila ancaman itu telah berhasil diidentifikasi, maka negara akan dengan cepat tanggap dan senyap dalam melakukan pengawasan dan tindakan, serta antisipasi. Nah, kemudian nilai bela negara. Ada 5 nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Nah, kesadaran bela negara ditumbuhkan dari kecintaan pada tanah air Indonesia, tanah tumpah darah yang menjadi ruang hidup bagi warga negara Indonesia. Tanah dan air merupakan dua kata yang merujuk pada Kepulauan Nusantara. Rangkaian kepulauan yang menjadikan air atau lautan bukan sebagai pemisah, namun justru sebagai pemersatu dalam wilayah yurisdiksi nasional. Tanah air yang kaya akan sumber daya alam, indah dan membanggakan, sehingga patut untuk disyukuri dan dicintai. Dari cinta tanah airlah berawal tekad untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nah, kemudian ada beberapa implementasi bela negara oleh ASN, yaitu profesionalisme dalam pelayanan publik, menjunjung tinggi etika profesi, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian saya sebagai calon ASN sudah menjalankan beberapa contoh implementasi bela negara yang sudah saya lakukan selama saya berada di Kemendagri ini. Seperti contoh, saya melaksanakan tugas dengan jujur, adil, dan transparan. Kemudian,
menghindari praktek KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian, menjaga netralitas dalam urusan politik. Nah, kemudian, saya selalu memberikan pelayanan yang cepat, efisien, dan tidak diskriminatif. Kemudian, mendukung program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian, bekerja sesuai dengan prinsip good governance. Nah, kemudian, implementasi lain yang dapat ASN lakukan yaitu dengan menanamkan dan menjaga rasa nasionalisme, kemudian meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri. Nah, kemudian Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi negara yang dijalankan untuk mencapai tujuan nasional. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia atau disingkat dengan SANRI berperan dalam memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien, serta berkontribusi pada pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dari sudut hukum, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran 5 norma dasar negara. Pancasila beserta norma-norma dasar lainnya yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum sistem penyelenggaraan negara pada umumnya, atau khususnya sistem penyelenggaraan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek keterlaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.